Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan fadl dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba-Nya. Para mahasiswa yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 belum begitu bersih dari negara kita maupun khususnya daerah kita. Maka pembelajaran yang bisa dilaksanakan pada kesempatan ini adalah melalui online, yang semestinya sudah ada rambu-rambu pembelajaran bisa dilaksanakan secara blended, tapi karena sesuatu hal yang lain, yaitu mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara blended, mereka harus sudah divaksin semuanya, tetapi ada di antara mahasiswa yang belum sempat untuk divaksin, sehingga pembelajaran pada kesempatan ini masih menggunakan online, dan saya mohon untuk bisa dimaklumi karena situasi dan kondisi yang mengharuskan demikian ini. Pada kesempatan ini, semester ini, saya berta'aruf dulu sebelum saya menyampaikan mata kuliah, yaitu bahasa Arab. Nama saya Umar, sebagaimana yang tercantum dalam jadwal. Saya di IAIN ini sudah lama, sudah sejak Fakultas Usuluddin dulu, kemudian alih status menjadi STAIM, dan sekarang alih status lagi menjadi meningkat lagi statusnya menjadi IAIN. Saya ucapkan selamat saudara semuanya menjadi mahasiswa IAIN Kudus. Studi saya, pengalaman belajar saya pernah belajar seperti saudara di IAIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah. Kemudian saya pernah belajar di Arab Saudi, dengan mendapatkan gelar setaraf dengan S1 di Indonesia, yaitu License, yang sering disingkat dengan LC. Kemudian S2 saya di Semarang pula. Jadi kalau saudara-saudara membaca jadwal atau apa, nama-nama bapak dosen di sana, di belakang nama ada tambahan LC, itu berarti mereka pernah belajar di perguruan tinggi Arab, apakah Arab Saudi, apa Arab Mesir,
atau Sudan, Irak, Yordania, Yaman dan sebagainya untuk gelar setara dengan S1 di Indonesia menggunakan gelar lisans atau sering disingkat dengan LC. Tidak berpanjang lebar untuk ta'aruf saya, ya, saya ingin membacakan topik inti atau materi-materi pokok yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ya. Yang pertama bisa saudara baca barangkali di sini, anwaul kalimat, macam-macam kalimat. Kalimat itu kalau di dalam bahasa Arab itu kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah kalam. Di jumlah mufidah atau kalam dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesianya, istilah bahasa Indonesia adalah kalimat. Ini jangan rancu ya. Jangan rancu. Macam-macam kata. Dan yang kedua, jumlah ismiyah. Jumlah itu di dalam bahasa Arab itu adalah susunan dari beberapa kalimat, atau di dalam bahasa Indonesia namanya kalimat, yaitu sebuah pengertian yang terdiri dari susunan beberapa kata, itu dalam bahasa Indonesia. Demikian pula susunan beberapa kalimat yang mengandung pengertian itu di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah atau kalam. Nah, jumlah di dalam bahasa Arab itu dibagi dua, ada namanya jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Kemudian yang keempat, taksim isim ila nakirah wal ma'rifat. Pembagian isim itu kata benda. Ya. Penunjukannya makna umum dan am, dan umum dan khusus itu ada disebut dengan isim nakirah dan isim ma'rifat. Taksimul fi'li ila mudhari wal madhi wal mudhari. Pembagian fi'il menjadi madhi, mudhari dan amar. Kalau fi'il itu kata kerja. Kalau isim itu kata benda. Nah, kata kerja, kata kerja di dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il madhi, artinya kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah lampau. Kalau mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, pekerjaan itu dilaksanakan pada saat sekarang atau yang akan datang. Fi'il amar itu adalah kata kerja yang menunjukkan tentang perintah. Taksimul fi'li ila sulasi wa mazid. Ya. Di taksimul fi'li, fi'il kata kerja itu ada yang akar katanya, paling sedikit akar kata kerja atau fi'il itu 3 huruf. Itu dinamakan fi'il mujarrad. Tapi kadang-kadang dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf itu ditambah 1, 2 atau 3 yang disebut dengan mazid ya. Kemudian mu'rab dan mabni ya, mu'rab dan mabni. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada yang mu'rab, artinya berubah
harokat akhir kata itu berubah. Seperti zaidun, zaidan, zaidin. Itu berapa? Yang bisa merubah zaidun menjadi zaidan menjadi zaidin itu adalah amil atau apa itu namanya, pengaruh dari kata sebelumnya, ya. Apakah itu kata sebelumnya itu apa, fi'il, atau itu dia jadi mubtada dan sebagainya, sehingga mempengaruhi kata zaidun itu bisa beda zaidun, zaidan, zaidin. Kemudian mabni itu adalah harokat akhir kata yang tetap, seperti hiya, seperti huwa, ya, seperti ma, ya. Itu di mana saja dia tetap huwa, hiya, huma, itu namanya mabni. Kemudian dhamair, anwa'u, dhamir, kata benda, kata ganti dan macam-macamnya. Kemudian tawabi itu adalah kata yang mengikuti harokatnya kepada kata sebelumnya, ya. Ada namanya na'at, ataf, taukid, dan bedel. Kemudian ada adat dan ma'dud. Adat itu bilangan, ma'dud itu yang dihitung. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada aturannya, penyebutan bilangan itu, ya. Namanya 1 rupiah itu tidak wahid rupiah, tapi harus rupiah wahidah. Kalau 10, ya, itu asyru rubiyatin, ya. Sebab apa asyru, bukan asrotu, sebab setelahnya itu adalah mu'anas. Rubiah itu mu'anas, dijamakkan dan dibaca jer. Nanti dalam perjalanannya masing-masing daripada topik ini akan kita pelajari dari awal sampai akhir insya Allah. Nah, sekarang kita mulai dari topik yang pertama, anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Jadi anwa'ul kalimat itu ada kalimat al-ism, ada al-fi'lu, dan ada al-harfu. Ini macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Nah, isim itu apa? Jadi isim, ya, kullu lafzin yusamma bi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyi syai'in akhar. Yang namanya isim, kata benda, yaitu tiap-tiap lafal, tiap-tiap kata yang kata itu sebagai nama bagi manusia atau hewan, ya, nama manusia, nama hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat, benda atau sesuatu yang lain, itu namanya isim, ya. Di baitun nama benda, rumah, Muhammadun nama orang. Nah, semuanya adalah isim, ya. Sedangkan fi'il adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin, ya. Tiap-tiap lafal yang menunjukkan tentang berhasilnya suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Lafal yang menunjukkan berhasilnya pekerjaan. Kalau pekerjaan itu dilaksanakan sudah berlalu
sebelum pembicaraan, maka fi'ilnya adalah fi'il madhi. Jadi umpamanya hadharul ustadzu. Hadharul ustadzu. Hadhara itu fi'il madhi. Nah, ketika ustadz itu sudah datang sebelum pembicaraan, belum diucapkan, berarti Pak Guru telah datang. Nah, ini fi'ilnya fi'il madhi. Kalau sedang datang, yahdurul ustadzu, Pak Guru sedang datang. Jadi lafal yang menunjukkan berhasilnya suatu pekerjaan pada waktu khusus, ya, lalu, sekarang maupun yang akan datang. Kemudian huruf adalah kullu lafzin la yadharu maknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf, ya ini huruf, adalah tiap-tiap kata yang tidak jelas maknanya secara sempurna kecuali ketika dirangkai dengan kata yang lain. Jadi umpamanya huruf jar, min, nah itu tidak sempurna, tidak tampak maknanya secara sempurna kecuali dirangkai dengan kata yang lain. Min artinya dari apa? Dari. Maka supaya min itu menjadi sempurna maknanya, maka harus dirangkai dengan kata yang lain, umpamanya minal masjidi, dari masjid, ya. Kemudian fil baiti, fi dalam, bicara fi saja kan tidak mungkin, ya, dalam apa. Kemudian hatta, sehingga apa. Nah, jadi kalimat huruf adalah tiap-tiap kata yang tidak jelas maknanya secara sempurna kecuali dengan dirangkai dengan kata-kata yang lain. Nah, dari kata-kata isim, fi'il maupun huruf itu akhirnya bisa susun menjadi jumlah. Jadi dan jumlah, ya, itu nanti pertama maupun yang kedua, nanti kedua ketiga itu adalah jumlah al-fi'liyah, al-jumlah al-ismiyah dan jumlah al-fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah tadi sudah, ya, yaitu susunan kalimat dalam bahasa Arab, artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung pengertian yang sempurna. Nah, jumlah atau susunan kalimat yang mengandung kalimat yang sempurna tadi ada yang disebut dengan ismiyah. Mengapa disebut ismiyah? Karena jumlah susunan itu dimulai dari isim. Namanya tadi isim itu apa? Sesuatu yang setiap kata yang menunjukkan nama. Namanya Muhammadun, Qaimun. Karena di sini dimulai dengan Muhammadun isim, maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Bagaimana yang nama barang atau benda tadi, al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Jadi masjid ini nama. Nah, tanda-tandanya isim itu apa? Tandanya kalau itu adalah isim, pertama ada alnya, ya, namanya alamat terus satu, ada alnya itu kata benda.
atau tanwin, tidak al madrasah tapi madrasatun sama. Kalau sudah ada alnya tidak boleh ditanwini, harus al madrasatu, tidak al madrasatun, tidak boleh ya, al madrasatu. Kalau tidak ada alnya diberi tanwin sebagai tanda isim. Atau huruf jer min ila, sebab isim itu tidak ada daripada janjem. Ketika isim kata kok ada huruf jernya, itu mesti isim, sebab fi'il tidak bisa dibaca jer, tidak dimasuki huruf jer. Namanya min dari mana? Minal madrasati. Ya. Atau min mim baitin, ya, mim baitin dan sebagainya. Di situ ada minnya. Kemudian ada qasam, wallahi, ya, tallahi. Nah itu bisa dilihat di sini. Kemudian fi'il, tandanya fi'il dan tandanya adalah kalau di dalam kitab kecil jurumiyah itu ada kodnya, ada sin, ya, kod komat, kod komatis sholat, kod takumu, ada sin, ya, sa yakumu, ada saufa yakumu. Kalau ya sin itu menunjukkan waktu yang akan datang tapi dekat. Kalau saufa menunjukkan waktu akan datang tapi jauh. Nah, itu diantaranya. Ya, kalau hak huruf itu ya kata yang tidak bisa diberi tanda-tanda. Kemudian jumlah fi'liyah, susunan kalimat yang mengandung pengertian yang sempurna, itu ada disebut dengan jumlah fi'liyah. Mengapa disebut fi'liyah? Sebab jumlah itu, susunan kalimat itu dimulai dengan fi'il, koma. Kalau qaimun ini isim, koma Muhammadun. Karena di sini dimulai dari fi'il. Namanya koma Muhammadun. Namanya yasiru zaitun. Yasiru ini fi'il mudhari. Ini dimulai dengan fi'il. Di fi'il sendiri itu nanti kita bahas, ada madi, ada mudhari dan ada amar. Itu pembagian daripada fi'il, ya, fi'il. Jadi pertemuan yang pertama ini membahas tentang anwa'ul kalimah, macam-macam kata, bahwa kata atau kalimat di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi isim, fi'il dan huruf, ya, isim, fi'il dan huruf. Nah, dari apa itu namanya macam-macam kata atau kalimat di dalam bahasa Arab itu kemudian disusun menjadi jumlah atau susunan kalimat yang sempurna yang disebut dengan jumlah. Nah, jumlah itu ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Ya, nanti itu akan kita bahas di dalam pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga. Ya, cukup sekian saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, karena baru pertama kali. Nanti kita membahas satu persatu dari topik-topik yang ada. Karena situasi, maka kita tidak berpanjang-panjang untuk apa itu namanya studi, ya, studi situasi.
Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.